أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين هو الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فالتمأنت قلوبهم بتوحيد والوحدة، والصلاة والسلام على أشرف الأئمة والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: طالب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini Allah memberikan saya kesempatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga nikmat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ialah nikmat iman. Nikmat iman ini tidak semua orang memilikinya, dan Allah enggak bakalan ngasih nikmat iman kepada hamba-hamba yang bukan pilihannya. Contoh, ngaji. Ya Pak ya, mohon maaf nih Pak, saya sebenarnya nggak enak ada Pak Haji ya. Saya menggantikan Ustadz Mawardi. Ya, saya mengatakan Ustaz Mawardi ya, Pak. Contoh nikmat iman. Enggak semua orang Allah berikan nikmat iman, betul Pak? Benar enggak? Enggak semua orang mau diajak ngaji seperti kayak gini. Kalau enggak karena nikmat iman, mustahil mereka hadir di sini. Mustahil, enggak mungkin. Orang yang Allah berikan nikmat iman, sejauh manapun jaraknya, seberat apapun rintangannya, pasti dia akan melaksanakan thalabul ilmi, pasti akan mengerjakan thalabul ilmi, menuntut ilmu atau ikut kajian-kajian seperti ini. Namun sebaliknya, kalau Allah enggak memberikan nikmat iman kepada seseorang, walaupun dia tidak memiliki kegiatan apapun alias nganggur ya, pasti alasannya begitu banyak. Bro, ngaji yuk. Nanti. Gitu tuh. Alasan apa saja ia buat. Gitu tuh. Karena Allah enggak ngasih nikmat iman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih percaya kepada kita, mengamanahkan nikmat iman. Ya, paham Pak? Paham tum? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam ila rasulina a'ni nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballaghar risalah, yang mana Rasulullah telah membawa risalah, wa'addatal amanah, yang mana Rasulullah telah mengemban amanah kerasulannya, wa nasahal ummah, yang mana Rasulullah telah menasihatkan umatnya. Kemudian alladzi qad hamalna dinul Islam,
yang mana Rasulullah telah membawa ad-dinul Islam min zamani jahiliyah, dari zaman jahiliyah ila zamani islamiyah, atau min siratil munhanin, ya, dari jalan berlika-liku ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, amin. Jangan sampai hadirin nanti ada seseorang di yaumil akhir nanti ada yang ngaku-ngaku umat Nabi, tapi kata Nabi siapa? Man anta, siapa ente? Siapa ente gitu. Ibarat kita kerja di perusahaan, Pak, tapi bos kita tidak mengakui kehadiran kita, gimana tuh rasanya? Gimana, Pak? Rasanya nggak enak kan gitu. Sama, banyak orang yang ngaku-ngaku pengikut Nabi, tapi ia nggak menjalankan seluruh sunnah Rasul. Pada Rasulullah SAW telah bersabda di penghujung hidupnya, ia mewasiatkan 2 perkara yang mana ketika kita berpegang terhadap itu, maka kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Apakah itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, kalau memang kita mau diakui sebagai pengikut Rasul, maka kerjakanlah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan salawat berserta salam tercurah limpahkan kepada para sahabatnya, para sahabiahnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita hadir di sini istiqomah sampai yaumil akhir dalam memegang risalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengupas surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Yang megang Quran boleh di HP dicek. Kita akan kaji surat ini, surat 7, surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179, bahwasanya Allah berfirman walaqad, dan sungguh. Ada kalimat walaqad, lam taukid, yang mana dikatakan dalam ilmu nahwu ini adalah lam taukid, lam penegasan. Maka Allah menegaskan kepada kita, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Jadi isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, bahan bakar neraka adalah jin dan manusia. Ada kategorinya dikatakan dalam ayat ini. Siapa saja yang Allah akan jebloskan ke neraka jahanam? Yang pertama adalah walahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati maksudnya hati, tapi enggak mau memahami ayat-ayat Allah, enggak mau ngaji, enggak mau mengkaji Al-Quran. Padahal kata Allah walahum qulubul la yafqahuna biha, Allah memberikan hati untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah telah memberikan fasilitas yang begitu luas kepada kita. Hati, telinga, mata, seluruh badan Allah memberikan fasilitas kepada kita. Berikut fungsinya. Sebagaimana dalam surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di situ 3 fasilitas yang Allah berikan itu, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu di ayat ini dijelaskan kalau orang yang tidak menggunakan ini 3, yang pertama kulub, hati, heart, ya kalau bahasa Inggrisnya heart, yes, heart, tapi nggak mau memahami ayat Allah, sombong mereka. Ada ayat ini menjelaskan wala taqrabuz zina, tapi banyak hari ini yang melakukan zina karena mereka takut memahami ayat-ayat Allah, belum mau melaksanakan konsekuensi Al-Quran. Maka disitulah kategori pertama, kalau Allah memberikan hati gak mau memahami ayat Allah, dzarokna li jahannam, akan dimasukkan ke neraka jahannam. Itu kategori pertama. Yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka memiliki panon. What's the meaning panon? Yes. Panon mata, ya. Mereka memiliki mata tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hari ini Allah sudah nampakkan begitu besar kekuasaan Allah, kebesaran Allah, pegunungan, pantai-pantai, ya Pak ya. Apalagi kathir, banyak dan lain sebagainya. Seharusnya itu dijadikan kita sebagai penambah iman kita. Ketika melihat gunung ini, wah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Seharusnya ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, maka bertasbihlah, bertahmidlah. Disitulah kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini banyak di antara kita yang masih menyalahgunakan fungsi dari mata. Contoh, ada cewek yang bupati buka paha tinggi-tinggi, kita lihatin terus di pasar, kan lihatin, nggak ngedip. Bahaya itu. Padahal Allah nyiptain itu nggak buat ngeliatin perempuan gitu. Kemudian ada hal-hal yang maksiat, kita lihatin aja, ya, bukan dibilangin atau dinasihatkan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Contohnya seperti apa? Mereka lebih asik mendengarkan musik-musik metal, musik-musik hardcore, ya, dan musik lainnya dibanding mendengarkan Al-Quran. Padahal kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, contoh anak bayi, ya, anak bayi didengarkan Al-Quran dan didengarkan lagu metal, itu reaksinya beda Pak, ya, beda. Dan ketika numbuh besar, beda juga kelakuannya. Orang yang sering didengerin lagu dangdut dan lain sebagainya, nanti udah gedenya beda dibanding kalau bayi yang didengarkan ayat suci Al-Quran. Ya, maka metode terbaik, pengajaran terbaik terhadap anak di bawah umur 3 tahun itu didengarkan terlebih dahulu ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga setelah mereka paham dan mampu belajar Quran, disitulah mereka cepat dan lebih mudah menghafal Al-Quran. Nah itu. Maka hari ini gunakanlah 3 fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama qulub, hati. Yang kedua mata. Yang ketiga telinga. Itu semua fasilitas yang Allah berikan. Kalau kita nggak mampu melaksanakan amanah yang Allah berikan, kata Allah apa? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Contohnya apa sih binatang ternak Pak? Kebo, apa lagi Pak? Kambing. Yang paling menjijikan apa Pak? Beaba, ibi, babi, mohon maaf, babi. Ya, ulaika kal an'am. Allah itu menyamakan
kita sebagai kal an'am, seperti hewan ternak. Apakah mau kita disamakan seperti hewan ternak, Pak? Gak mau kan? Bahkan kata Allah, balhum adol, mereka lebih sesat daripada BI. Itulah orang yang gak mau memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Mudah-mudahan hadir di sini kita bisa memaksimalkan mastata'na kita, sekemampuan kita dalam melaksanakan atau dalam melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian Pak dari saya, karena saya menggantikan Ustadz Mawardi, nggak ada persiapan juga sih. Masih ada log ya. Mungkin sisanya sharing-sharing saja kali ya, nanya-nanya, atau kalau saya bisa jawab insya Allah, kalau nggak bisa jawab jadi PR buat saya gitu. Nanti saya kaji di kitab insya Allah. Hawadzal masyhadul ladzi jalastu lakum asan takunu farihina bi. Apabila ada perkataan yang membingungkan, mohon maaf karena saya masih santri juga Pak. Saya kuliah di PT IKI Jakarta. Saya masih semester 3. Walaupun tampang saya kayak kelihatan tua Pak, jenggotan ya kan, kumisan, saya masih muda Pak. Masih umur 20 tahun. Ya. Jadi mohon maaf Pak, saya bukan paling pinter nih Pak di sini. Ya, saya sedikit sharing-sharing aja mengenai kandungan dari ayat suci Al-Qur'an ini. Apabila ada perkataan yang benar, semua hak mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh. Yang mau tanya insya Allah. Yang mau tanya atau sharing, sambil nunggu waktu. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak jadi PR buat saya insya Allah. Bismillah. Kayaknya udah paham semua Pak. Udah paham semua insya Allah. Para mu'alim masa. Iya, hadis. Nah, hadis, kandungan hadis. Jadi as-sunnah itu hadis. Jadi apa-apa yang diperintahkan dalam hadis. Kayak contoh kan, kayak sholat di Al-Quran tuh nggak ada gerakan sholat. Ya, sholat aja kan. Sholat itu ada jelasin dalam hadis, itu sunnah. Nah, itu. Sunnah itu hadis, jadi sunnah itu perbuatannya, hadis itu perkataannya. Ngemik nggak apa-apa. Ngemik aja, ya. Jadi yang lain dengar. Ayo benar-benar. Biar jelas. Gimana Tat? Ulang. Nah tadi pertanyaannya diulang apa biar ya. Dijelasin. Iya. Pada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Saya mohon dijelaskan untuk pengertian secara gamblang tentang As-Sunnah gitu. Oh. Pengertian secara gamblang tentang as-sunnah. Oh gitu ya. As-sunnah kalau dikatakan dalam kitab itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh Rasul. Dan hadis yaitu perkataan yang dilontarkan oleh Rasul. Jadi apa bedanya? As-sunnah dan hadis sama, enggak ada bedanya. Cuman kalau as-sunnah perbuatannya, amaliyahnya, kalau hadis perkataannya gitu tuh. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain barangkali Haji yang lain. Silakan yang lain ya. Yang lain bagaimana? Kita Al-haq. ambil Ya udah Pak. Insyaallah. Tinggal tema nggak apa-apa. Oh, 20 tahun ya. amin. Saya Saya di PJ aja. Tadi yang kita baca
Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Iya. Wa yudillu bihi Illal fasiqin. Nah, itu pengertian yang dimaksud ayat itu gimana? Oh, 6. Yang tadi. Iya. Tadi saya baca surat Al-Baqarah ayat 26. Rakaat kedua. Maksudnya esensi gitu, Pak. Isi. Masya Allah. Berat juga. Oh, Masya Allah, Pak. Ini artinya Masya Allah nih yang tadi saya baca surat Al-Baqarah ayat 25. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kata Allah dalam surat ini, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Esensinya gitu, Pak. Iya. Masya Allah. Berat rasanya nah. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang dibahas Pak Ustaz tadi ya. Al-A'raf. Jadi ini satu contoh manusia ya. Satu contoh manusia yang barangkali ada pada diri saya. Masya Allah. Hanya yang saya ingin tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan manusia ini? Kenapa hatinya tidak berfungsi? Lalu kenapa matanya tidak dipergunakan melihat ayat Allah? Kebaikan. Dan kenapa telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah? Apa yang terjadi dengan orang ini dan kenapa gitu? Lalu bagaimana cara kemudian kita mengobati lah barangkali? Apa obat yang bisa kita berikan atau yang saya minum barangkali? Kalau ini terjadi pada diri saya, gimana Ustaz? Terima kasih. Berarti ada dua pertanyaan nih, Pak ya. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana maksudnya? Kenapa manusia ini memiliki sifat yang kayak gini nih? Gitu, yang hatinya nggak mau memahami ayat Allah, kemudian matanya nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian yang terakhir memiliki telinga tapi nggak mau mendengarkan ayat Allah. Kenapa? Kalau menurut saya ya Pak, mohon maaf nih kalau ada kesalahannya. Ayat ini bisa kita munasabahul ayatnya, kita sambungkan ayat ini kepada ayat 10 ayat 2 surat 2 ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika mereka nggak mau hatinya memahami ayat Allah, telinganya nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian matanya nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, berarti hatinya udah rusak, bahkan marid, sakit. Jadi kalau hatinya sakit, ya nggak akan bisa mau diingetin sama siapapun, sekelas ulama siapapun, kalau hatinya udah sakit, maka menolak, nah, gitu tuh. Jadi itulah ciri-ciri kenapa manusia nggak mau mempergunakan 3 fasilitas ini. Hatinya sakit. Kemudian bagaimana Pak ya? Bagaimana obatnya? Thalabul ilm, menuntut ilmu. Kalau kita nggak mau menuntut ilmu, ya nggak akan bisa. Bagaimana cara memahami ayat Quran? Bagaimana mendengarkan ayat suci Al-Quran? Dan bagaimana memahami ayat suci Al-Quran? Dengan ngaji, mungkin dengan wasilah ngaji ini kita bisa ya menggunakan fasilitas ini dengan baik, karena tahu ilmunya. Mungkin mereka yang belum paham ya karena nggak tahu ilmunya. Sebagaimana dalam surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm
Jangan sekali-kali kamu mengerjakan apa yang kamu tidak ketahui keilmuannya atau ilmunya gitu. Jadi kata Allah tuh jangan kalau kita melaksanakan nggak tahu ilmunya. Contoh, kita naik mobil tapi kita tidak tahu cara bagaimana menggunakan mobil, bisa nggak Pak? Nabrak, hancur ya gitu. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sharing-sharingnya mungkin mengisi waktu ya Pak ya. Sebenarnya saya nggak pantas nih. Masya Allah ada Pak Haji, Masya Allah. Mungkin sudah ya Pak ya. Pak, udah tadi. Mungkin sekian. Mari kita. Ada ilmu yang manfaat yang gimana? Ilmu yang dafa'u bih. Oh, yang kata Rasul itu ya. Yang dafa'u bih. Oh. Kata Pak Haji, bagaimana ilmu yang bermanfaat itu ya? Ilmu yang bermanfaat ya ketika kita memberikan ilmu kepada seseorang kemudian disampaikan lagi. Nah itu adalah ilmu yang bermanfaat, menyambung gitu. Contoh saya tadi membahas tentang walaqad dara'na. Kemudian di antara bapak-bapak ada yang menyampaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu menyampaikan. Nah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin dan diamalkan gitu. Nah. Mungkin cukup ya Pak ya. Mari kita tutup dengan beristighfar 3 kali, kafaratul majlis dan hamdalah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dah. Masya Allah. Saya siapa Ustaz Andri? Iya. Kenal ente? Ini saya Tetangga.